Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanes Juwadairu, NIM 1420121031R. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan membahas materi mengenai negara hukum, hak asasi manusia, dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah perlengkapan, yakni internal dan eksternal. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam perjalanan tugas dan wewenangnya terkait oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal 2003, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 2. Ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu, negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarahkan pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah dan tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum materi yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama ada HAM atau hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Yang kedua ada supremasi hukum. Yang ketiga ada bagian kekuasaan, trias politika demi kepastian hukum. Keempat itu ada kesamaan kedudukan di depan hukum. Kelima ada keadilan administrasi dan perselisihan. Ada kebebasan menyatakan pendapat, sikap dan berorganisasi. Itu pemilihan umum yang bebas, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Itu B, ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis di esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif atau adaptif dan prosesif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Sedangkan
progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti kebekuan dogmatika. Hukum dapat diciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. C itu ada negara hukum dan hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga dan yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi persyaratan bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodratif setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan sebagai pemerintahan Tuhan. Negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Itu A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dan segala isinya yang berada antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang Maha Esa dibekali dengan akal budi yang mewajibkan untuk mempengaruhi samudra kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antara sesama, lingkungan alam, hubungan dengan penciptanya. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaannya geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan beraneka-ragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Itu yang pertama, ada konsep geopolitik atau asal istilah geopolitik. Itu istilah geopolitik mula artinya diartikan oleh Frederick Ratzel tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjaan ilmu politik Swedia atau Rudolf Kjellén itu dari tahun 1846 sampai 1922, dan
Karl Haushofer 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik atau political geografi mempelajari fenomena geografi dan aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dan aspek geografi. Yang kedua ada teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. Teori geopolitik menurut Frederick Ratzel. Itu A. Frederick Ratzel 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ini ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau peluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. B. Ada teori geopolitik menurut Rudolf Keilen. Itu melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Perbedaan dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka dinyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah suatu dan sistem politik yang menyeluruh, yang meliputi bidang politik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. C. Ada teori geopolitik Karl Haushofer. Itu melanjutkan pandangan Ratzel dan Jack Klein utama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak dibandingkan lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain yaitu autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua itu ada wilayah-wilayah yang dikuasai atau pan-regional, yaitu pan-Rusia India yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Pan-Eropa, Afpan Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Rika mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris dan Rusia dikuasai oleh Jerman. Yang ketiga ada paham geopolitik bangsa Indonesia. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan
konsep politik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat dan berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kedaulatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografis yang strategi dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dan satu bangsa dan satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang di puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Itu B, ada wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteria wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini, namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional, diakui sebagai bagian ciri khas terdiri dari yurisdiksi suatu negara, meliputi laut teritorial, perairan sejarah pendalaman C, dan landas kontinen. Selain itu, pemikiran wawasan Nusantara juga dipahami oleh aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofis dan Pancasila sebagai ideologi negara, serta jati diri bangsa Indonesia. Itu yang satu, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata yang dibentuk kata mawas yang berarti pandangan, meninjau atau melihat atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Afrika Australia. Dua itu faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Itu asas kepulauan, itu kata archipelago dan archipelagis berasal dari kata Italia archipelagos. Akar kata adalah archi yang berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut dan wilayah lautan. Jadi archipelago berarti lautan terpenting. Kepulauan Indonesia, bagian wilayah Indonesian archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlands Oost-Indische Archipelago. Istilah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Itu konsep tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum lautan internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut, yaitu res
Nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Sedangkan Res Climunis menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan Mark Clausum itu menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh dan dapat diakui dari darat, atau waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Sedangkan Archipelagis Statepicles menyatakan yang menjadi dasar konvensi PBB tentang hukum laut itu sesuai dengan hukum laut internasional. Secara garis besar, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pendalam, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. 4. Itu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan suatu kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa sebagai perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian kepulauan-kepulauan yang terletak daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dan wilayah daratan Indonesia Republik Indonesia, hingga merupakan bagian dan perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertanyaan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai konteks, wadah, dan isi kala, wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan geopolitik bangsa Indonesia yang senantiasa harus dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rambu-rambu nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasi. 1. Itu penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini diplomatika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan. 2. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan
konstitusi geografi, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut belum tentu pula sama kewawasan nasionalnya, karena ada faktor subjektif pada berperan. Pedoman perwujudan wawasan Nusantara sebagai berikut. Itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, artinya kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua itu ada bangsa Indonesia terdiri sebagai suku, bahasa, agama, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti luas. Yang ketiga itu secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan. Yang keempat itu ada Pancasila satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi pembimbing dan pengarahnya bangsa menuju tujuannya. Yang kelima ada kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam itu ada seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Yang ketujuh itu ada bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas, aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. Itu ada B dalam bidang ekonomi. Kekayaan Nusantara adalah memiliki bersama bangsa dan kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. Itu ada tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang memiliki oleh masing-masing daerah dalam pengembangan ekonominya. Yang kedua ada kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang ketiga ada masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama serta adanya kesejahteraan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Itu C ada dalam bidang budaya. Budaya Indonesia adalah satu sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang menghasilkan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandangan bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah atau solid baik untuk saat sekarang maupun masa mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih.